Pak JK merasa diserang setelah dia bicara tentang ijazah Pak Jokowi. Saya juga berpendapat juga. Oke. Ini sebelum kita kemana-mana, saya mau tanya dulu ke Bung Henry sebagai pakar komunikasi politik begitu ya. Anda melihat ini kayaknya miskomunikasi atau seperti apa sih? Apa memang betul ada Bang Ade ini mencoba untuk memframing? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya sih berusaha menyimpulkan bahwa 6 orang kawan saya yang ada di atas panggung termasuk Mbak Aya, 7 berarti, itu tidak ada yang punya niat negatif sebetulnya. Ini kan tentang perbedaan pendapat saja. Bahkan pertanyaan saya yang pertama itu adalah, rakyat bersuara ini hari ini tujuannya show atau musyawarah untuk mufakat sehingga ada sebuah kesimpulan yang menyatakan bahwa sebetulnya ini nggak ada masalah apa-apa, ini hanya show saja. Nah itu kan yang harus dimengerti juga, sehingga penonton juga nggak akan menantikan bahwa akan ada tabayun musyawarah mufakat di ujung acara ini. Karena kan apa yang disampaikan oleh Pendeta Gilbert, kemudian Bang Rasman, semua narasumber di sini itu semuanya benar semua menurut mereka, ya kan? Kalau dalam teori komunikasi kan ada indifference teori dan lain-lain. Jadi silakan saja berbeda pendapat dan itu sah-sah saja. Tapi kalau kita coba mundur ke belakang, ini kan banyak persepsi yang dibangun sebelum case ini terjadi. Misalnya ada media yang menyatakan bahwa Pak JK merasa diserang setelah dia bicara tentang ijazah Pak Jokowi. Saya juga berpendapat juga. Oke, berarti kita rakyat Indonesia ada pelajaran penting bahwa bila tokoh sekelas Pak JK itu kalau bicara di ranah publik itu harus hati-hati. Karena kan kedekatan antara Pak JK dengan Pak Jokowi berbeda. Pak JK bisa menyampaikan pendapat dia kepada Pak Jokowi secara langsung tanpa harus menggunakan ranah publik. Kan dia kenal dekat. Mas Jokowi mungkin ya. Tunjukkan saja ijazahnya supaya orang tidak berisik, tidak terjadi adu domba. Kan itu bisa dilakukan. Menggunakan jalur private-nya dia, tidak menggunakan jalur publik. Nah akibatnya begitu jalur publik digunakan oleh Pak JK, liar isunya. Masing-masing tokoh punya pendukungnya sendiri. Malah saya bingung juga kenapa kemudian pendukung Pak Jokowi tidak menghargai JK sebagai tokoh bangsa. Ini persepsi saya, ini mohon maaf kalau salah. Demikian pula sebaliknya. Kenapa kemudian pendukung Pak JK tidak menghargai Pak Jokowi sebagai tokoh bangsa. Tapi kalau ini semua diawali dengan perbincangan di ranah private, pasti nggak akan kayak gini. Nah persepsi yang akhirnya terbentuk adalah apa yang kita diskusikan hari ini adalah kepanjangan atau turunan dari isu pertama tadi tentang ijazah itu. Nah, hari ini kita sama-sama mencatat kan ini sebentar, berarti menurut Anda ini ada kaitannya ini? Oh iya dong. Kan nggak mungkin tiba-tiba. Ini kita just make it clear aja. Nggak, itu kan persepsi Mbak. Nggak bisa Anda garis bawahi bahwa keputusan hari ini adalah ini berkaitan, nggak gitu. Ini persepsi, opini saya dan mungkin bisa salah juga. Nah, kemudian apa yang disampaikan Bung Aziz betul. Apa yang disampaikan Bung Stein betul juga. Menurut Bung Aziz dan Bung Stein. Yang disampaikan Bang Armando, Ade Armando benar juga. Yang disampaikan Bang Gurun benar juga menurut mereka berdua. Yang disampaikan Bang Rasman betul, yang disampaikan Pak Gurun betul. Pak Pendeta Gilbert betul. Jadi menurut saya ini kita terlalu terbiasa untuk bertempur di hal yang sebetulnya bisa diselesaikan dengan pertemuan 3, 4 mata, 6 mata, 8 mata dan selesai. Nggak kemana-mana. Nah kalau itu dilakukan maka demokrasi Indonesia tidak akan kembali berisik tentang menunjuk siapa yang salah, siapa yang benar. Dan itu harus diselesaikan di ranah hukum. Ini kan dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Saya sih senang-senang aja begitu ada satu case kemudian saling lapor, yang pasti muncul adalah artis baru, selebritis baru,
tokoh baru. Siapa nih orang? Tiba-tiba muncul kan? Ya nggak apa-apa juga, itu hak dia. Jadi ngetop toh. Dan di Rakyat Bersuara ini kan banyak banget seleb-seleb baru yang muncul gitu. Saya sih happy-happy aja, artinya memang ruang demokrasi kita tumbuh. Nah kemudian kalau saya ditanya apa pendapat saya tentang case ini, menurut saya ada ruang yang sama-sama bisa ditelaah lebih dalam untuk saling memaafkan. Nah kalau sudah begitu, balik lagi ke pertanyaan saya di awal, ini acara Rakyat Bersuara hanya untuk show saja, atau ingin musyawarah mufakat, saling tabayun, saling memaafkan. Tentu kita ingin melihat ya fakta-fakta yang terjadi kenapa akhirnya Bang Ade dilaporkan. Tapi kalau saya mau tanya Bang, Show kan berarti kan? kita ingin membuka Show fakta. kan? So artinya kalau memang show, ya kita nikmati hanya ini sebagai sebuah show saja. Jadi kalau ada yang saling emosi di atas panggung, kita sebagai penonton harus secara dewasa melihat inilah show demokrasi Indonesia yang disajikan oleh iNews. Ini show demokrasi Indonesia, tepuk tangan dulu untuk Rakyat Bersuara. Terima kasih Bung Hensat. Oke baik, tadi disinggung oleh Bung Hensat soal ada kaitannya ternyata JK Jokowi. Kalau Bang Ade sendiri bertanya-tanya nggak kenapa harus Anda, Grace dan Abu Jandin dilaporkan? Kenapa tidak orang lain? Begitu banyak tadi Anda bilang yang mengkritik. Saya merasa memang jelas ada kaitannya ya. Apa? Kan gini, saya sendiri sebetulnya ketika itu tidak hanya bicara soal agama, bukan cuma soal pernyataannya Pak JK. Di acara saya yang 40 menit itu, saya bersama 2 teman saya juga bicara tentang persoalan-persoalan lain terkait sama Pak JK. Misalnya saja pernyataan dia tentang sekarang saya lupa persis ya, kalau saya salah saya minta maaf ya, tentang apa yang dia katakan tentang sebaiknya ada kaitannya sama bukan hanya Pak Jokowi, bahkan Pak Prabowo tentang pernyataan tentang WFH misalnya, tentang kenaikan harga BBM gitu ya. Jadi kita tuh melihat bahwa Pak JK ini sekarang lagi kok tiba-tiba muncul ya. Setelah after all these years kayaknya dia udah menjadi orang tua yang bijaksana gitu ya. Tinggal di rumahnya atau apa. Sekarang tiba-tiba muncul nih. Sebelumnya dia muncul di pemilihan presiden tahun 2024 ya. Ketika dia mendukung Pak Anies Baswedan. Jadi memang ada kaitannya dengan yang lain-lain, tapi terutama juga ada kaitannya sama Pak Jokowi. Nah, Jadi yang mana nih muncul ketika isu kebijakan publik atau isu ijazah Pak Jokowi? Munculnya Pak JK? Dua-duanya. Oke. Jadi kayak Pak JK itu mengkritik ya betul yang dikatakan. Kok tiba-tiba ngomong tentang ijazah palsu dan mengatakan bahwa tunjukkan saja ijazah palsunya, ijazah aslinya. Padahal itu kan sebetulnya isu yang sudah hampir-hampir selesai karena tinggal dimajukan ke pengadilan kan. Terus tapi juga Pak Prabowo beliau serang kasus yang tadi harga BBM kenaikan. Sebentar. Pak JK tidak pernah menyerang Pak Prabowo itu. Ya. Oke, saya salah. Oke. Mungkin bukan menyerang Pak Prabowo. Saya paham, Bung Ade Ale, Anda seorang dosen komunikasi. Jadi setiap penyampaian narasi itu saya akan Oke, saya tarik ya. Itu bukan nyerang. Pak JK sebagai mantan wakil presiden punya pengalaman 20 tahun dalam pemerintahan. Beliau punya berkewajiban sebagai warga negara, sebagai tokoh senior, tokoh bangsa. Beliau menyampaikan saran, bukan menyerang. Jadi jangan pakai diksi menyerang, Bos. Bukan menyerang berarti Bang Ade. Oke. Bersuara kritis lah ya. Oke. Gitu. Nah, jadi benar ini tidak berdiri sendiri. Tapi yang dalam video itu, yang pernyataan saya mengenai pernyataan Pak JK yang saya pikir tadi dikatakan istilahnya keliru itu adalah tidak ada kaitannya dengan soal Jokowi ataupun Pak Prabowo. Buat saya, concern saya adalah concern tentang persaudaraan kita sebagai bangsa Indonesia. Saya boleh bertanya buat Bung Ade? Sebentar lah. Habis selesaikan dulu sedikit saja lagi. Saya cuma ingin mengatakan itu adalah kekhawatiran saya mengenai perpecahan antara umat Islam dan Kristen di masa depan. Makanya saya harus ingatkan, wahai publik, yang dikatakan oleh Pak JK ini keliru ya. Dan saya sebetulnya tidak sedang menyerang Pak JK-nya. Hanya mengatakan perkataan yang 2 menit itu adalah perkataan yang keliru. Saya tanggapi ya. Silakan Mas Aziz. Bung Ade, saya mau bertanya nih. Ketika saudara potong kalimat yang hanya 2 menit tadi, sebagai seorang dosen, Anda punya kewajiban sebenarnya untuk mencerahkan publik lewat potongan-potongan video itu. Tujuannya buat apa? Dengan 2 potongan tadi tanpa menampilkan kalimat yang di ujung. Yang hari ini faktanya, Bung Ade, kita semua ini bukan anak kecil yang bisa merasa
suasana kebatinan masyarakat Indonesia hari ini melihat potongan 2 menit tadi dan kolom komentar yang saling gontok-gontokan. Itu tanggapan Bung Ade kayak apa? Saya ulang lagi ya penjelasan saya. Saya bisa, siapapun bisa, Anda pun bisa memotong kalimat. Pertama tujuan saudara memotong sebentar. kan begini. Tuh, saya sedang menjelaskan, Anda potong lagi. Begini, Bung Ade kan sampaikan bahwa saya mengenal Bung Ade ini di awal-awal. Bung Ade ini kan pernah mendapatkan penghargaan reward dari Muhammadiyah soal tokoh Muslim yang intelektual. Tapi kesininya saya melihat mulai agak berubah. Saudara ditokohkan sebagai tokoh toleransi. Tapi saya mau tanya Bung Ade. Tujuan potongan 2 menit tadi itu dalam rangka mengedukasi dengan melihat fakta komentar negatif yang saling berbalas yang menyerang tadi, percakapan yang negatif tadi, apakah itu tujuannya? Ya, bukan tujuan saya adalah agar orang berantem. Tujuan saya mengedukasi. Saya hanya berkonsentrasi pada kalimat 2 menit dan saya mengatakan bahwa itu salah. Oke, saya lanjut kalau itu edukasi. Apakah dengan kalimat Bung Ade bilang seperti ini, harusnya yang tersinggung bukan orang Kristen saja? Bentar, jangan potong dulu biar nanti seluruh rakyat Indonesia mengenal siapa Ade Armando. Mestinya yang tersinggung bukan umat Kristen saja, tapi harus tersinggung umat Islam juga. Apakah ini kalimat edukasi? Edukasi. Wah, berat kalau ini ditafsirkan. Boleh nggak saya lengkapi edukasi dulu? Anda jangan langsung ngejudge saya. Nanti biar seluruh rakyat Indonesia mengambil kesimpulan. Definisi kalimat tadi itu kalimat edukasi. Karena berbahaya dampaknya sudah terjadi di lapangan. Ternyata oleh Ade Armando, seorang dosen, menyampaikan bahwa itu adalah edukasi. Menurut saya yang bukan ahli komunikasi, ini kalimat agitasi dan provokasi. Baik, saya ingin tahu di mana bagian edukasinya yang Anda sebutkan itu Bang Ade, tapi Anda jawab usai jeda. Tetaplah bersama kami, pemirsa. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.